Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmada Maharani dengan NPM 20110803030, semester 5 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan analisis faktor perilaku seksual remaja di Kota Medan untuk memenuhi tugas laporan mata kuliah studi kasus anak dan remaja yang diampu oleh dosen pengampu Bunda Eka Putri Rahmadani, Magister Gizi. Pengertian remaja. Remaja merupakan suatu fase penting dalam periode pematangan organ reproduksi manusia, ditandai dengan perubahan fisik yang relatif cepat, namun tidak seimbang pada perubahan kejiwaan atau mental remaja. Perubahan lainnya berhubungan dengan perkembangan psikososial berupa perubahan pada hubungan dengan orang tua dan pembentukan arah masa depan. Perilaku seksual pada remaja adalah segala tingkah dan perilaku yang didorong hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Terdapat berbagai perilaku seksual remaja, aktivitas berpacaran atau dating, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Dalam menentukan objek seksual bisa berupa orang lain, orang dalam hayalan, ataupun diri sendiri. Adapun faktor-faktor terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah rendahnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam pergaulan, mudahnya akses konten yang mengandung pornografi, pengaruh teman dekat dalam pergaulan, dan pola asuh orang tua. Sasaran studi kasus terdapat pada hubungan pacaran dan pengalaman seksual dimulai pada umur 15-17 tahun. Penelitian kasus ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan crosstab. Dilakukan pada bulan November tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 108 remaja di Kota Medan. Pengumpulan data kasus ini dilakukan secara primer dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis. Remaja merupakan suatu fase penting dalam periode pematangan organ reproduksi manusia, ditandai dengan perubahan fisik yang relatif cepat, namun tidak seimbang pada perubahan kejiwaan atau mental remaja. Pacaran menjadi sarana menarik yang digunakan remaja saat ini dalam menyalurkan gejala-gejala dari perubahan pada dirinya tersebut. Di kalangan umur 16-20 tahun, selain itu, kemudahan dalam mengakses konten pornografi dalam bentuk gambar, video, kemunculan iklan dan tayangan lainnya yang secara jelas menampilkan pergaulan remaja modern ini. Berbagai unggahan media sosial tanpa sensor menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku seks yang menyimpang di kalangan remaja. Remaja mengaku pernah berpacaran, remaja mengaku pernah melakukan aktivitas seksual, berjalan-jalan bersama, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, dan berhubungan intim. Dan remaja tinggal di rumah kos. Perilaku seksual remaja saat ini sudah tidak terkendali dari segi aktivitas seksual, hingga mengakibatkan beberapa permasalahan muncul seperti seks bebas, upaya aborsi, pernikahan dini, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang ada, salah satunya kurangnya pengawasan pengendalian orang tua terhadap remaja yang tinggal di rumah kos. Diagnosis. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari hasil identifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab subjek kasus seks bebas pada remaja yang disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri atau internal maupun faktor dari luar atau eksternal. Satu faktor internal yang menyebabkan subjek kasus seks bebas pada remaja. 1. Krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integritasi. 2. Kontrol diri yang lemah, di mana remaja tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, sehingga terseret pada perilaku nakal. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan subjek kasus seks bebas pada remaja adalah 1. Keluarga, meliputi perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah dalam keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi yang bisa penyebab kenakalan remaja. 2. Teman sebaya yang kurang baik. 3. Masyarakat atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka direncanakanlah alternatif bantuan yang akan diberikan kepada subjek kasus secara bertahap dan berlanjut untuk mengatasi masalah seks bebas pada remaja.
Dalam konteks ini, peneliti memberikan konseling behavioral teknik asertif karena menginterpretasikan bahwa teori ini sangat cocok dengan keadaan individu yang mengalami pergaulan bebas atau seks bebas. Dengan pelaksanaan konseling behavioral dengan teknik asertif ini, diharapkan para remaja mampu bersikap tegas dalam mempertahankan hak seksualnya. Untuk perilaku seks bebas merupakan sebuah kritik sosial yang sangat mencemaskan orang tua, pendidik ulama, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah. Treatment A. Kepada orang tua harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak remaja, serta mampu memahami psikologis dengan melakukan pendekatan kepada anak, menjaga pergaulan anak, dan menyibukkan anak dengan berbagai aktivitas dan kreativitas yang positif. B. Kepada remaja harus dapat memilih pergaulan di lingkungan yang positif agar tidak menyesatkan ke hal-hal yang tidak baik. C. Harus lebih banyak melakukan kegiatan yang lebih positif dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Follow up 1. Orang tua subjek kasus bekerja sama dengan orang tua agar orang tua tetap memantau perubahan dan perkembangan anaknya. Berilah pujian dan hadiah pada diri anak supaya perubahannya tetap bertahan dan memberikan dukungan kepadanya agar tetap semangat. 2. Subjek kasus akan tetap mempertahankan perubahan yang sudah ada dan kedepannya subjek kasus akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bekerja sama dengan teman-teman terdekat guna untuk memonitor perkembangan dan perubahan-perubahan pada subjek kasus agar tetap bertahan. Memberi kesempatan kepada subjek kasus untuk mengeksplorasi kemampuan yang ia miliki. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan sumber-sumber yang penulis angkat, yang mana fenomena perilaku seks bebas di kalangan remaja saat ini mencapai puncak yang sangat tinggi. Hingga fenomena perilaku seks bebas perlu menjadi kajian yang lebih lanjut bagi para akademis, serta untuk membantu bagi pemerintah memberikan solusi yang lebih baik dan juga memberikan masukan kepada orang tua untuk lebih waspada dan memperhatikan anak remaja mereka yang dalam masa pertumbuhan perkembangan zaman teknologi dan informasi yang lebih mudah didapat. Dalam hal ini, pentingnya pengawasan terhadap orang tua kepada anak remaja, terutama remaja yang tinggal di indekos, serta perlunya penerapan peraturan dan pembatasan waktu yang diberlakukan ibu kos atau pemilik kos demi mencegah penyimpangan terjadinya di lingkungan kos. Dan pada anak kos remaja dengan membuat aturan berupa larangan membawa teman lawan jenis atau memberi batasan waktu pulang di kos. Dalam penyimpangan perilaku seks bebas di kalangan remaja, yang mana penulis mengambil 3 pembahasan yang menjadi garis besar untuk menjawab sejauh mana fenomena penyimpangan perilaku seksual bebas di kalangan remaja, yaitu 1. Pengetahuan remaja tentang seks bebas. 2. Perilaku seks bebas di kalangan remaja. 3. Faktor penyebab seks bebas di kalangan remaja. Saran. Berdasarkan pembahasan, dapat diterjemahkan bahwa dalam aspek motivasi, hendaknya kaum remaja harus memiliki motivasi yang positif, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi dirinya. Selain itu juga, dalam aspek pergaulan, hendaknya remaja lebih memperhatikan mengenai pergaulannya, sehingga remaja mampu memilah dan memilih pergaulan yang membawa dampak positif dan negatif bagi dirinya. Dalam aspek media massa pula, juga hendaknya remaja menggunakan sarana media massa ke arah yang lebih positif, sehingga tujuan dari adanya media massa lebih tepat sasaran. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai studi kasus faktor perilaku seksual remaja di Kota Medan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.